tersendiri bagi seorang fans. Apapun akan ia lakukan walaupun bahaya mengancam di depan mata. Pada kasus yang satu ini, saya ingin mengingatkan kepada kawan sekalian bahwa kita harus tetap menjaga kenyamanan satu sama lain. Saya tidak akan menyebutkan nama supporter maupun etnis manapun. Yang terjadi di sini adalah murni perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa konten ini dibuat berdasarkan fakta dan harus kita ambil pelajaran agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Seorang pria 23 tahun bernama Haringga Sirila harus tewas menegang nyawa di tangan oknum yang tidak berperi kemanusiaan. Pada tanggal 23 September 2018, kenapa hal ini bisa terjadi? Mari sama-sama kita telusuri. Tarik nafasmu, atur degup jantungmu, dan tahan emosimu. Stay here. This is Topan Hasfi Story. Guys, pagi itu tanggal 23 September 2018 adalah hari yang mengenaskan bagi seorang pria berumur 23 tahun bernama Haringga Sirila. Beliau adalah supporter dari Persija Jakarta. Pada saat itu beliau nekat datang untuk menonton pertandingan antara Persija dengan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pada saat itu beliau berangkat menaiki kereta api. Terlihat dari postingannya yang menunjukkan tiket menuju Bandung. Pada saat itu dia dijemput menggunakan sepeda motor oleh temannya. Kemudian sesampainya di GBLA ada sweeping dari oknum pendukung Persib Bandung. Memang pada saat itu sudah ada kesepakatan bahwa pendukung Persija Jakarta tidak ada yang boleh datang. Duka mendalam dialami oleh seorang wanita bernama Mira, ibunda Haringga Sirila. Detik-detik terakhir pada minggu pagi lalu itu masih terbayang di benak Mira, ibunda Haringga Sirila. Ya, saat itu merupakan hari berlangsungnya laga Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Dia, Haringga Sirila, dapat telepon dari temannya dan mau jalan. Saya tanya, telepon dari siapa? Dia hanya jawab dari temannya. Ari, sapaan Haringga Sirila, saat itu sudah berpakaian rapi, lengkap dengan sepatu yang belum lama dia beli. Lalu saya tanya, kamu mau kemana, Ari? Dia bilang mau ke rumah teman, katanya menginap, ujar Mira. Jadi hari ini tidak menjelaskan bahwa dia ingin pergi ke Bandung. Ketika itu Ari tidak sempat sarapan dan langsung berpamitan. Di situ perempuan berkerudung tersebut memberikan wejangan kepada anak bungsunya itu. Saya bilang hati-hati, jangan yang enggak-enggak ya, ujar Mira ketika melepas anaknya. Lalu setelah maghrib, istri ketua RT setempat dan beberapa supporter Persija datang ke rumahnya. Tujuannya ialah menanyakan nama lengkap Ari. Sebab ketika itu ada laporan dari kepolisian terkait adanya supporter yang tewas sebelum pertandingan Persib melawan Persija. Laporan dari polisi dilengkapi alamat korban yang sama persis dengan kediamannya yang berada di RT 8 RW 3 Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat. Selain itu, video pengeroyokan yang dilakukan supporter pun viral di media sosial. Kala itu Mira mulai cemas, raut wajahnya pucat, khawatir sesuatu yang tidak mengenakan terjadi pada anaknya tersebut. Saya bilang memang ada apa, nanya nama lengkap Ari, kata Mira. Saat itu kepada Mira ditunjukkan video pengeroyokan. Tuh lihat bu, dia katanya nonton bola dan dikebukin. Saya nggak percaya. Ah yang benar, ungkap Mira mulai terisak.
Mira tidak tahu sama sekali anaknya itu pergi ke Bandung menonton laga Persija melawan Persib. Sebab biasanya jika menonton tim berjulukan Macan Kemayoran tersebut, Ari selalu memakai atribut Persija, lengkap dengan selendang yang melingkar di lehernya. Bukannya anak saya nggak nonton bola, bilangnya mau ke rumah teman. Saya kaget dan menangis, bapaknya juga kaget dapat kabar itu, paparnya. Jadi ibunya nih masih belum ngeh kalau itu tuh benar-benar Ari. Tangisnya semakin menjadi ketika melihat video pengeroyokan tersebut. Perawakan anaknya yang gempal, sepatu baru yang dikenakan, hingga foto kartu tanda penduduk atau KTP dengan nama anaknya semakin membuat tangisnya menjadi-jadi. Bayang banget ya guys. Korban di video itu benar-benar anaknya yang sering menciumi jempolnya ketika melakukan kesalahan. Jadi Ari itu selalu menciumi jempolnya sendiri saat melakukan kesalahan guys. Perempuan yang kala diwawancarai memakai kerudung hitam tersebut berharap pelaku pengeroyokan diberi hukuman setimpal. Saya ingin dihukum yang seberat-beratnya. Saya tidak terima. Memangnya anak saya bisa hidup lagi? Ari, kenapa lu duluan, Ri? Ucapnya seraya menjerit memanggil anak kesayangannya itu. Ya, sejak kakaknya menikah, Arilah yang menjadi harapan baginya di rumah. Mira sering diberi uang oleh Ari. Menurut Mira, anaknya tersebut pendiam, tidak banyak omong. Cuma dia sama orang tua ngerti. Pernah bilang, nanti kalau dapat uang dibagi, mau nggak? Ya maulah, kata saya. Jadi gimana nggak keingetan ya? Ya Allah, ucap Mira sambil mengelap air mata dengan kerudungnya. Mira membenarkan bahwa anaknya pencinta Persija. Beberapa kali sering menonton di stadion, baik di Jakarta maupun di daerah lain, seperti Yogyakarta, Solo, dan Malang. Saya sudah sering larang, ungkapnya. Selain ke Bandung, sebelumnya Ari mendukung langsung Persija kala bertanding dengan PSIS Semarang di Stadion Sultan Agung, Bantul. Saat itu Persija sukses menaklukkan Maesa Jenar julukan PSIS dengan skor 1-0. Ari yang sehari-hari bekerja di bengkel di sekitar Samsat dan Mogot, Jakarta Barat juga tidak lupa membelikan bakpia, makanan oleh-oleh khas Yogyakarta. Bahkan bakpia yang dibawa Ari itu masih tersisa saat wartawan berkunjung ke rumahnya. Ini nih bakpia yang Ari bawa, katanya. Jadi bakpia yang dia bawa sebagai oleh-oleh saat menonton Persija di Jogja tuh masih ada guys. Bukan hanya Mira yang kaget dengan keberangkatan Ari ke Bandung. Rekan-rekannya sesama supporter Persija Jakarta Cengkareng Timur juga tidak mengetahui. Jadi pada saat itu sudah ada kesepakatan bahwa anak-anak Persija tuh nggak boleh nonton pertandingan itu guys. Jadi guys, yang tersisa saat ini hanyalah kenangan Ari dengan teman-temannya. Karena semua pelaku sudah dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, dan juga tim Persib Bandung saat itu sempat menerima hukuman juga ya guys. Beberapa pertandingannya dilakukan tanpa supporter. Begitupun orang-orang yang melakukan pengeroyokan, hendaknya memikirkan bagaimana perasaan keluarga korban. Siapapun dia, walaupun berbeda jalan dukungan, berbeda bangsa, agama, dan suku, tidak berhak kita sama sekali untuk menyakiti. Cukup sekian konten kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.